Bapak Ibu Saudara, mari kita teruskan. Video yang pertama kemarin itu bicara jangan khawatir akan hidupmu. Semua tersedia di alam semesta. Oleh karena menurut pelajaran yang saya dapat, Tuhan disebut Tuhan Allah semesta alam. Di sana menandakan bahwa alam semesta ini yang tidak terhingga ini diciptakan dan Allah itu pemiliknya. Saudara, Allah itu diberitakan di Alkitab, akulah Tuhan Allahmu. Akulah Allah yang kudus, yang tidak ada yang mustahil bagiku dan bagimu jika percaya kepadaku. Itu saya pegang. Lalu dikatakan lagi di dalam Alkitab, pada mulanya firman itu bersama dengan Allah. Allah itu adalah firman. Firman itu adalah Allah. Bapak Ibu Saudara, ini konsep-konsep yang sangat-sangat prinsip, yang sangat basic dan mendasar. Kedua yang harus kita ingat, kita ini diperbuat menurut gambar dan rupa ilahi. Karakter, sifat, dan apapun yang ada pada kita semestinya adalah sifat-sifat ilahi. Oleh karena itu dikatakan kita harus memiliki kasih. Kasihilah sesamamu, terlebih yang paling utama, kasihi Tuhan Allahmu yang menciptakan engkau, jantung, paru, usus, darah, dan semuanya milik Tuhan. Itu ya, hal-hal yang sangat prinsip yang harus kita pegang. Bapak Ibu Saudara, lalu keberagaman yang ada di Alkitab, kalau Bapak Ibu belajar, lihat, Yesus wafat. Iya, itu diizinkan oleh Bapa kita di surga yang kita sebut Tuhan semesta alam tadi. Tetapi dibangkitkan lagi pada hari yang ketiga supaya iblis itu melihat betapa kuasanya Allah itu. Nah, berikut langsung kita masuk ke topik yang kemarin. Jangan khawatir karena tersedia semuanya di sekitar kita untuk kita boleh hidup ya. Hidup itu telah dijamin. Yang video berikut kemarin, runtun setelah itu adalah bagaimana kita meminta-minta kepada Allah di dalam Yesus yang tersedia tadi. Jadi, semua itu telah disediakan buat saudara dan saya. Masalahnya, maukah meminta? Dia nggak datang sendiri dalam hidupmu begitu aja. Enggak. Meminta supaya apa yang ketersediaan di surga dari kekayaan Yesus itu diberikan kepada saudara. Mintalah. Jika ada sesuatu keinginanmu, apapun itu, mintalah dan doakan. Kan begitu. Lalu, percayalah kamu sudah memperoleh, sudah mendapatkannya. Maka kalau sudah saudara percaya sudah memperoleh, dia akan diberikan kepadamu. Artinya, doa itu akan menjelma menjadi sebuah kenyataan. Bapak Ibu Saudara, video ini kita akan bicara tentang kenapa tidak boleh khawatir. Turunan dari situ yang bersinonim khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, takut. Itu satu rumpun yang tidak boleh ada dalam jiwa kita. Maka dikatakan juga dalam Alkitab, halo saudara, tetaplah bersuka cita. Nggak boleh kita merengut bersungut-sungut, ya, mencucu katanya bahasa Jawanya mungkin, apalagi itu, ya. Tidak menerima posisi-posisimu hari ini, kan gitu ya. Padahal semua kita didesain, dibentuk, dirancang, digambar oleh Allah kehidupan kita itu. Nah, jadi kita tidak boleh merungut, menyesali hidup ini, nggak bisa. Itu ciptaannya, itu rancangannya, kita terima. Ya. Yang dianjurkan di dalam Alkitab, mengucap syukurlah setiap saat. Nah, saya yang mau giring kepada kita semua beberapa menit ke depan, khawatir itu nggak boleh. Kemarin sudah sempat saya sedikit singgung, kalau misalnya 100% ukuran dari iman saudara percaya kepada Kristus, lalu kalau sedikit diganggu keseimbangan daripada imanmu itu 10%, berarti ada rasa cemas. Khawatir itu masuk di sana. Kurang percaya kepada Yesus itu 10% mulai tumbuh di dalam kepercayaanmu. Jadi berarti
percayamu tersisa 90%. Apa judulnya nih? Atau apa namanya? Masih percaya bukan? Kurang percaya. 1-2% saja sudah kurang, tidak full ya. Apalagi kalau rasa khawatir, cemas, bimbang, kalau ragu itu membesar sampai menjadi 70%, berarti imanmu melorot sampai tinggal 30%. Anda tidak berdaya. Tidak berdaya. Maka Yesus selalu mengatakan, hai angkatan yang kurang percaya, di mana imanmu? Ah, sudah nggak punya iman. Imanmu sudah melorot. Itu sebab tidak terjadi apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan ada di antara kita mengatakan, kenapa Yesus tidak mendengarkan doaku? Apakah Yesus sudah membenci aku? Apa salahku? Wah, ini lebih repot lagi. Padahal kita ini manusia berdosa. Yesus membuka sebuah gerbang, bertobatlah engkau karena kerajaan Allah sudah dekat. Supaya apa? Supaya dosamu diampuni. Lalu kata Rasul Petrus, dan supaya kepadamu dikaruniakan Roh Kudus. Ini kan sedap, enak gitu loh. Diberi karunia Roh Kudus karena bertobat. Nah, itu dia. Jadi saya berharap setelah mendengarkan video ini baru ada sebuah hentakan di dalam jiwamu. Kenapa nggak dari dulu bertobat? Kalau memang upahnya adalah Roh Kudus, bahwa Roh Kudus itu lebih besar dari segala roh yang gentayangan di bumi. Karena Roh Kuduslah yang membuat mujizat. Karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah, kan begitu? Nggak ada yang memberitahu. Nggak ada. Jadi Bapak Ibu Saudara bersama saya dan rekan kaum muda ini, generasi muda Kristen, belajar. Dia belajar menari boleh, belajar akuntansi boleh, belajar nggak salah. Tapi yang paling penting kenali Tuhanmu, itu loh. Kenali, iya kan? Coba ini. Saya mau sampaikan satu perkataan Yesus. Tidak ada satupun yang sampai kepada kemuliaan Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Jadi kita nggak bisa potong kompas, nggak bisa kita salib lalu langsung ke kerajaan Bapa di surga, Bapa di surga, bla 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 bla, nama Yesus ditinggalkan, nggak boleh. Sedangkan kalau kita meminta apa saja yang kita inginkan dalam hidup ini, Yesus berpesan, mintalah segala sesuatu yang kau inginkan itu dalam pengertian kebutuhan kepadaku di dalam namaku. Coba itu, minta kepada Yesus dalam nama Yesus. Wow. Nah ini kan nggak mendapat perhatian dari teman-teman. Saya bersyukur kalau video ini boleh mengubah pola pandang tentang spiritualisme Anda dari kekristenannya. Begitu. Ya. Kan tidak bisa kita percaya kepada Yesus, lalu kita percaya lagi agama lain. Kita percaya kepada Yesus, lalu kita percaya kepada hantu dan iblis. Ah, udah salah ini. Satu saja. Karena Yesus yang menyelamatkan dunia. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa mengenal aku, barang siapa percaya kepadaku, barang siapa melakukan firmanku, dia akan satu perjamuan dengan aku di rumah Bapa yang kekal. Ini kan semua nyaman ini. Enak sekali. Tetapi karena tidak ada yang mengajarkan, tidak ada komunitas-komunitas yang seperti ini di bumi ini, komunitas yang adalah persatuan perdagangan, komunitas orang-orang yang berbisnis, persatuan orang-orang yang memiliki bisnis jual beli rumah dan tanah, properti, persatuan ahli hukum, persatuan ahli apa, ahli pencak silat, ahli main bola, persatuan bola kasti, bola kaki. Hey, persatuan orang-orang kudus, di mana? Ya, coba. Kan tidak pernah ada. Persatuan orang-orang kudus Indonesia. Di mana itu? Bapak Ibu Saudara kalau punya nyali, punya keinginan, punya sesuatu, bangun saja. Usulkan. Yuk kita bikin persatuan orang kudus Kristen Indonesia. Enggak salah. Orang-orang terhormat. Coba lihat itu. Ya. Sri Paus Franciscus dari Italia datang ke Indonesia, heboh. Kepala negara heboh. Karena dia orang kudus yang terdepan dari teman-teman kita para penganut agama Katolik. Sampai dikatakan Bapak Kudus, saya dengar dari pembawa acara di televisi. Sebentar lagi Bapak Kudus akan melintas di depan kita. Bapak Kudus. Duh, jadi terus saya berpikir gini, apa nggak ada yang lain yang kudus? Ada. Tapi dia mencuat, muncul ke permukaan karena dia pimpin semua teman-teman dari Roma Katolik di seluruh dunia, gitu loh, Bapak Ibu Saudara. Nah jadi kita masuk pada
pokok pembahasan kita pada saat ini. Jangan kau khawatir. Kenapa jangan? Tadi itu khawatirmu itu muncul 50%, 70%, 80%. Bersamaan dengan itu, keyakinanmu, ya, imanmu turun sesuai dengan persentase kenaikan ketidakpercayaan atau kekhawatiran. Jadi begini, khawatir mulai tidak percaya kepada Allah, berarti Anda tidak lagi setuju dengan firman. Bisa dong. Anda tidak percaya dengan firman Allah dan firman Kristus, berarti Anda mau tinggalkan itu. Entah itu 50% ditinggalkan, tetapi ini sebuah pelanggaran. Perseteruan daripada kepercayaanmu terhadap apa yang dikatakan oleh Tuhan, Anda sudah mulai menipis kepercayaanmu, itu yang disebut dosa. Nah, jadi kalau Anda khawatir, cemas, bimbang, galau, dan ragu, itu semuanya himpunan-himpunan dosa. Lah kalau semakin menebal semua itu, ya Tuhan tidak mau tahu, karena judulnya sudah dosa. Balik lagi nanti dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 2, yang membuat Allah tidak mendengarkan suaramu, wahai para pendoa, karena dosamu. Kan Yesus sudah tawarkan juga, dipromosiin sama Yesus, dipromosikan. Halo saudara-saudara yang berdosa, halo yang berdosa, kan gitu kira-kira. Cuman Alkitab nggak ngomong halo-halo. Bertobatlah engkau dan berilah dirimu dibaptis, supaya dosamu diampuni dan kepadamu dikaruniakan Roh Kudus. Wow, keren banget. Kita dapat karunia Roh Kudus karena kita bertobat. Nah, lalu faktanya nggak ada yang mau bertobat. Nyenakan di dalam dosa. Di dalam dosa kan barbar, nggak ada aturan-aturan apa-apa kayak begitu-begitu. Ngomong seenak-enak pikirannya, ngomong kotor pun berkeluaran, nggak masalah, udah nggak ada lagi frame, nggak ada lagi pembatas, hajar terus gitu kan. Gaspol semuanya, nggak peduli. Mau nyakitin orang kek, ngomongan orang itu terserah. Buat dia puas gitu loh. Nah ini kan barbar. Ya, maka dikatakan kepada kita kalau kita menerima seperti itu, dibully, ya kan direndahkan, dimaki, dicaci, dicerca. Apa kata Yesus kita, Bapak Ibu Saudara? Ampunilah mereka. Ampuni saja. Kan dikatakan, ya, kasihi musuhmu. Lah itu yang menyakiti, melukai hatimu kan musuh daripada jiwamu. Ampuni. Lah ini kan tidak gampang. Kata teman-teman saya di Jawa Timur, Pak, masa ngajarnya gitu Tuhan loh, berarti kan nggak hidup di dalam itu. Kalau dia lahir sampai KTP-nya dikatakan Kristen sejak di kandungan emaknya. Baru tanya dia, disuruh mengasihi musuh. Harusnya kan kita tebas saja, kita pukul, kita hajar kan gitu ya. Ya, jadi saya akan bersaksi sedikit di sini. Ada seorang, saya tidak sebut namanya, yang profesinya membawa kendaraan besar, truk. Punya masalah dengan teman-teman para driver antar provinsi. Entah kenapa saya tidak tahu. Lalu saya dipanggil satu ketiga untuk didoakan, ya. Kayak tidak usah dari mana dia kenal, saya juga pusing mikirin itu. Pokoknya saya datang ke rumahnya, dia sudah tertidur di tengah rumahnya, ya. Ibunya, istrinya punya kedai, warung di tempat tinggalnya. Lalu saya dapat penjelasan, sudah 3 bulan lebih Pak Pendeta. Oh ya, kenapa? Ini telapak kakinya nggak menghadap normal gitu loh. Kalau kita berdiri, telapak kaki kita kan menghadap ke lantai. Dia nggak bisa berdiri, karena dia tidur saja telapak kakinya menghadap ke langit. Bisa nggak? Bisa nggak? Saya nggak punya gambarnya sih. Dan waktu itu nggak difoto ya waktu itu. Ya, jadi menghadap ke langit. Saya juga nggak bisa. Kenapa tulang-tulangnya bisa berbentuk begitu? Saya nggak paham. Tetapi ketika saya tanya, karena dia kan saudara kita ya, dari seberang kaum Kedar. Kamu percaya kalau saya berdoa kamu bisa normal? Nggak jawab. Karena pengalamannya katanya sudah berpuluh-puluh guru-guru agama mereka itu mendatangi dia nggak sembuh-sembuh. Ya, mereka saudara kita kaum Kedar, kaum Muslim. Kecewa, lalu kita dipanggil. Kesudahannya pendeta yang dipanggil. Lalu saya datang, saya bangga. Saya bilang, Yesus engkau dahsyat. Dia memerlukan pertolongan daripadamu. Karena semua manusia diciptakan oleh Bapa, oleh engkau, dan oleh Roh Kudus. Lalu kita handling, kita layani. Lah,
Kemudian saya tanya tadi, kamu percaya kalau saya berdoa, saya pegang kakimu itu akan normal kembali seperti pengharapanmu? Nggak langsung disamber itu. Berpikir dulu deh. Mau bilang iya, berlawanan dengan imannya, mau bilang tidak, pengen sembuh. Nah, ini kan jadi masalah. Saya nggak paksain. Kalau kamu percaya, silakan percaya. Saya akan ngomong sama Tuhan Yesus, terima kasih bahwa hambamu yang ini sedang percaya. Lalu dia bilang lama-lama, percaya baik. Saya tidak bicara apa-apa. Tuhan, atas kuasamu yang ada padaku, aku perintahkan hambamu yang terlentang ini supaya bangkit berdiri. Saya bilang kepada Pak, Anda bangun berdiri. Sudah, jangan kaget. Dalam kesaksian ini dia bangun. Itu kaki jadi lurus, saya nggak bisa lihat prosesnya, gemeretak-gemeretaknya nggak tahu, pokoknya lurus. Dia berdiri, dia pakai sandal, dia jalan ke dapur dan balik lagi. Mukanya cerah, bersuka cita jiwanya. Wow, saya yang mengatakan bangkit berdirilah di dalam nama Yesus, saya ikut kaget. Kaget. Coba itu. Di awal-awal saya pelayanan kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi saya akui terus kemana-mana, Yesus itu ada dan akan diam di dalam jiwa orang percaya. Kenapa? Yesus berkata begini, jika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau, maka mintalah apa saja kepadaku dalam namaku akan kuberikan kepadamu. Terlalu cepat? Ya, diulang lagi nanti videonya. Jadi, modal kita percaya saja dan kita tinggal di dalam kasih Kristus, lalu biarkan firman itu, pelajari firman itu, diambil oleh hatimu, pikiran, dan jiwa, supaya tinggal di dalam jiwamu. Ya kan, percayai itu loh. Nah, terutama sekarang masalah kasih. Kasihlah ayah ibumu, coba itu. Masa kita akan musuhin bapak ibu kita dari rahimnya emak kita ini kita lahir? Kan tidak waras kita itu. Jadi kalau dikatakan kasih ayah ibumu, lakukan. Itu bagian dari 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu saja nggak sanggup dilakukan manusia. Bagaimana Tuhan berkenan dan suka melihat manusia? Udah repot. Padahal dikatakan bahwa kepada Yesus Allah berfirman berkata di sungai Yordan, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamu aku berkenan. Pada saat Yesus sedang mengajar di daerah yang lain, dari langit lagi menggelegar suara Allah itu kepada Yesus dan kepada semua publik yang mendengarkan di situ. Ajaibnya semua orang mendengar, inilah anakku yang kupilih, yang aku berkenan. Kembali lagi aku berkenan. Dengerin kata-katanya, dengarkan kata-katanya, kan begitu. Nah, sampai hari ini kita yang baca Alkitab aja sangat jarang. Tapi banyaklah orang teriak kepada Yesus kalau kita dililit masalah. Begitu kan? Kita harus akui. Itu fakta, nggak bisa kita lepas. Begitu sakit menjerit, Tuhan Yesus tolong saya. Padahal ketika dia enak hidup itu tidak bermasalah, sudah pray lah ke gereja, nggak butuh berdoa. Untuk apa duit banyak, ada setengah lemari, buat apa? Happy terus. Padahal Tuhan bilang melalui para rasulnya diajarkan, tetaplah bersukacita. Bersukacita. Ya, itu sudah di alam roh bicara sukacita. Tuh nggak ada firman mengatakan berhappy-happy lah kamu, bersenang-senang. Bersukacitalah, mengucap syukurlah. Itu yang ditekan. Berterima kasih dengan rank yang sangat tinggi ya, perasaan yang sangat tinggi, emosional yang sangat tinggi atas pemberian ilahi dalam hidup kita. Kita punya istri yang perempuan, punya suami, punya keturunan, punya pekerjaan, punya UMR, punya kos-kosan, punya sepeda motor, punya makanan, punya. Lalu lihat di sebelahmu, ada orang yang tidur di emper toko, ada orang yang mengais-ngais makanan di tong sampah, ada orang yang menengadahkan tangannya sebagai pengemis. Ada banyak. Bagaimana sudah tidak bersyukur? Anda masih punya walaupun ya upah minimum regional kamu 4,7 mungkin 6 juta saya tidak tahu, tapi Anda punya, syukuri. Maka dikatakan mengucap syukurlah setiap saat. Ini bersyukur kalau mau ulang tahun, kalau naik kelas anaknya, kalau ditambah pekerjaannya, kalau baru bersyukur. Kalau dalam keadaan fase yang normal, nggak ada gejolak apapun, emang ada yang bersyukur. Tapi saya mau bilang, setiap doa saya diawali dengan rasa syukur.
Kenapa saya katakan, Tuhan Yesus aku bersyukur bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau dan berharap kepadamu lewat doaku ini. Karena ada tetangga saya dekat dan jauh sudah bermatian. Tidak punya peluang mengucap syukur, memanggil-manggil namamu yang maha kudus. Aku masih diizinkan pagi subuh jam 3 ini. Terima kasih Tuhan, aku masih datang kepadamu mensyukuri. Ini waktu. Bagaimana kalau kemarin kita ini mati? Masihkah berdoa? Kan tidak. Hello, itu. Ya, jadi kenapa dinyatakan di dalam Alkitab diajarkan jangan khawatir, karena kekhawatiran itu adalah dosa. Nah, kalau terus-terusan bukan hanya khawatir saja, tadi saya katakan dia khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu, bersungut-sungut, menyesali hidup, apalah semua yang tidak nyaman, yang bertentangan dengan karya ilahi dalam hidupmu. Engkau lahir, engkau hidup, karena itu dihidupi oleh Tuhan. Lalu kamu merengut-rengut saban hari, nggak ada bagus-bagusnya. Paham? Itu sudah dosa. Kau tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Apa yang ada padamu hari ini sekecil apapun ikan teri, syukuri. Apa kita harus tunggu makan ikan paus? Harus makan tongkol terus, ayam terus, dan makan-makan yang mewah-mewah? Enggak. Bukan karena makanan, bukan karena roti, kata Yesus. Kan makanan zaman dulu roti disebut. Bukan karena roti manusia itu hidup, tapi karena firman Allah. Pegang itu. Saudara hidup karena kasih kemuliaan Tuhan menyertaimu. Haleluya. Jadi jangan pernah, pesan saya di video ini, jangan pernah khawatir, itu dilarang. Cemas juga. Aduh, gimana ya kalau nanti, berarti Anda sudah tidak percaya dengan Tuhan. Serahkanlah semua perkara hidupmu, serahkanlah semuanya, masalah yang melilit padamu, utang kayak apa, itu serahkan aja. Jangan bertanya begini, Pak, saya supaya selesai hutang saya, mintain tolong doain kepada Yesus saya dikasih kerjaan. Anda sedang mengatur pola daripada hutangmu yang 90, 120 juta itu supaya bisa lunas dengan pekerjaan yang kau minta dari Yesus. Yesus nggak mau sesulit itu. Sulit itu. Yang penting Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan hutang-hutangmu dengan caranya. Oleh karena itu, jangan Anda memandu Tuhan. Nanti Tuhan gini ya, kalau saya udah punya kerjaan, gaji saya sebulan kira-kira 10 juta, wah itu 2 bulan lagi hutang saya lunas. Anda sedang mengatur Tuhan? No, bukan. Berserah. Akui bahwa itu salah. Saya selalu tanya ya, lewat telepon dan WA saya kepada teman-teman yang sedang menonton nih, jangan pernah tersinggung, nama saudara tidak akan saya sebut, tetapi semua dananya sama. Pak, besok bulan depan jatuh tempo. Saya mau bilang ya, mujizat itu datangnya hitungan detik, menit, atau hari. Nggak tunggu tahun depan, bisa juga sih. Tapi kan Tuhan tahu emergensi. Tuhan tahu ini sangat-sangat harus diatasi. Sangat-sangat harus ditolong. Sangat-sangat harus dibela gitu loh. Bukan Anda yang tahu. Anda tinggal gemetar-gemetar aja gitu loh. Tuhan, kami nanti akan didatangi debt collector. Apa yang harus saya bayar? Nggak usah ngomong begitu. Tuhan, seluruh permasalahan hidupku itu adalah perbuatan dosaku. Ku kembalikan kepadamu. Maha agung, maha mulia, aku percaya. Katakan aku percaya engkau bisa mengatasi itu, karena itu masalah yang terlalu ringan bagimu. Engkau maha kaya, maha kasih, maha bisa. Amin. Nggak usah bilang begini, masih sisa kira-kira 27 juta lagi Tuhan. Gimana nih caranya? Anda lagi diskusi. Tuhan nggak usah diajak ngobrol, nggak usah. Buat apa diajak ngobrol Tuhan Yesus? Gak perlu. Tuhan hanya ingin mendengar doamu. Seperti yang dikatakan kepada Bartimius dan orang-orang yang susah-susah, yang sakit pada waktu zamannya. Saya baca begini, apa yang engkau mau supaya aku lakukan? Saya rubah sedikit supaya lebih nyaman. Hai orang-orang yang sakit dan dililit masalahmu, apa yang kamu mau supaya aku kerjakan bagimu supaya penuhlah sukacitamu? Saudara, kurang enak dengar ini. Saya nyaman. Sampai-sampai Tuhan itu rendah di hadapan kita. Supaya aku tolong, ngomong, apa yang harus kulakukan. Sama dengan di restoran. Begitu kita masuk misalnya ke restoran, ditanya, Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu apa yang harus dipesan, apa yang mau dimakan, apa ini menunya. Kan dia tunggu itu.
berdiri di sebelah saudara. Saudara satu keluarga datang satu table, dia berdiri pegang catatan. Satu pesen bakso, satu pesen tongseng, satu lagi pesen sate, satu beragam-ragam. Dicatat aja terus. Karena memang rumah makan itu rumah yang memberikan kepuasan makan bagi tubuhmu, nafsu-nafsumu tentang makanan. Kan kamu datang ke situ, masa cari makan ke padang rumput, ya kan? Enggaklah ke rumah makan. Lalu setelah didata oleh pelayan rumah makan, diproses, ada dapur, kitchen. Lalu kira-kira 15 menit mungkin kita menunggu, datang semua yang kita minta. Demikian surga. Kemarin sudah kita bahas, di dalam kemuliaan Bapa Surgawi, semuanya tersedia kebutuhanmu. Apa itu? Apa yang kamu mau? Ada. Saya tidak bilang bahwa di surga ada dealer mobil, di situ ada toko AC, nggak gitu juga kali. Bukan, tapi Tuhan sanggup melakukan itu karena dunia ini punyanya. Jadi sekarang saya mau bongkar begini. Saudara tahu nggak? Tidak akan ada listrik kalau tidak ada Thomas Alva Edison. Itu dulu. Jadi yang namanya Thomas zaman dulu itu dipakai Tuhan, diberikan talenta berpikir supaya bisa menciptakan terang di malam hari, gitu loh. Dan kan nggak banyak itu yang cuma satu-satunya. Lalu dikatakan dia penemu seperti itu. Ada lagi penemu-penemu mesin mobil, misalnya Ford, jadi mesinnya Ford. Misalnya lagi dimodifikasi jadi Mercedes kayak gitu. Itu kan dipilih mereka-mereka tuh yang rajin. Dikatakan dalam Alkitab, Tuhan memberkati tangan-tangan yang rajin, tapi tidak menyukai tangan-tangan yang malas. Saudara, gitu? Ya, jadilah rajin, jangan malas. Jadilah orang yang hatinya, batinnya tentram dan bersuka cita. Tersenyumlah setiap saat. Ini saya pikir senyum aja udah sulit sekali untuk tersenyum. Ya, senyum itu pertanda sukacita loh. Sampai-sampai ada yang bilang, bagaimana Pak Pendeta bisa senyum? Kami lagi susah. Nah, susahnya diakui. Susah diakui, jangan. Yang negatif jangan diakui. Positif, positif, positif. Maka dikatakan mintalah apa saja kepadaku jika ada keinginanmu itu dalam namaku. Dan doakan itu permintaanmu, percaya kau sudah terima. Jadi saya selalu ngomong tentang Markus 11 ayat 24 ini buat saya ini penting gitu ya. Sangat penting. Itu aja susah diterapkan. Gimana sih caranya? Baru saja berdoa sekarang. Malam ini saya pulang dari toko, dari plaza, saya lihat ada jam, ada sepatu, ada baju, dan itu tidak terjangkau hari ini karena harga jamnya 1.700.000, penghasilan saya bla bla bla, dia putar otaknya dengan penghasilannya nggak cocok. Tetapi kalau memang batinmu di situ, keinginanmu itu, Tuhan nggak lihat harga Bapak Ibu, lihat apa yang kau inginkan, kan gitu. Tidak ada firmannya berkata begitu. Halo orang yang percaya, jangan beli jam yang harganya 1,7 karena gajimu UMR 3,7. Nggak ada larangan begitu, bos. Nggak ada apa yang kau inginkan. Nah, sudah? Nggak bicara harga. Merek ya, sebut saja dalam doamu. Tuhan tahu kok, dunia ini punya dia, apalah itu benda itu. Kan tidak terlalu penting, oh itu hiasan dari tubuhmu kok. Tanpa jam juga orang hidup, tanpa sepatu juga orang hidup, tanpa kaos kaki juga orang hidup. Kan begitu? Maka dikatakan hidup lebih penting dari semua yang hendak kau pakai. Jadi kalau itu diminta terlalu enteng buat surga memenuhinya kepadamu. Enteng sekali. Minta rumah, enteng. Ya, nah, kita nanti berdebat terlalu panjang. Enggak, di video berikutnya kita akan saya ulas lagi. Mintalah, bukan harganya yang dibahas. Apa yang kau inginkan. Ingin di sini adalah butuh. Kau belum punya, baru kos-kosan, kontrak-kontrakan, Tuhan kok tahu itu. Nanti diberi yang sepadan dan kemampuanmu akan ditingkatkan nanti untuk membeli rumah. Engkau tidak usah pusing, semua strategi ada di tangan Yesus yang Maha Kudus. Jadi pesan saya, buang rasa khawatir, cemas, bimbang, galau, ragu. Itulah yang membuat hutang-hutangmu nggak selesai. Ya, siapa yang masih berhutang tersisa 1 miliar, 3 miliar, 5 miliar, jangan bersedih, terlalu kecil. Terlalu kecil. Kan kita harus katakan Yesus Maha Kaya. Iya kan? Bahkan semua yang diberikan kepada kita, berkat-berkat itu tidak terbilang dari Anda lahir sampai setua sekarang, sampai umurmu sekarang dipimpin oleh Tuhan, itu nggak bisa dibayar. Jadi kalau cuma hutangmu 3 miliar, Anda sudah kembang kempis, jantungmu sudah terpacu nggak jelas, tidurmu susah, minum itu nggak bisa, makan tidak suka, wah udah repot, Anda jatuh sakit. Jangan.
Saya selalu katakan, waktu Anda membuat akad kredit ditandatangani di bank yang ya yang legal ya, maksud saya bukan pinjol-pinjol, Anda kan mungkin juga tidak berdoa, saya minta maaf, karena ada kebutuhan kedagingan, karena ada nafsu dalam pikiranmu, ya sudah ambil saja. Apalagi ada orang dalam yang mendorong gampang itu, Mbak, Mas nanti saya atur, kok bunganya cuma 1,2 atau 0,9% per bulan, dihitung-hitung masih bisa. Tetapi perhitung itu meleset di bulan ketujuh. Ketika kepentingan keluarga tentang dana yang tersisa dari UMR-mu dan gajimu itu mulai minus, ini nggak terbayar lagi nih. Yang tadinya masih bisa dibayar gitu sampai 7 bulan, bulan ke-8 sudah mulai kempes. 9, 10, 11 mulai terlambat, mulai tambah besar. Denda bertubi-tubi datang. Debt collector muncul. Anda stres. Pasti, saudara. Jadi dimanage-lah dengan baik Bapak Ibu Saudara. Jadi pesan saya supaya tidak berlama-lama, mari hilangkan rasa khawatir, cemas, bimbang, galau, dan ragu. Itu pertanda Anda tetap percaya, percayamu itu sudah teguh dan sempurna. Gantungkan hidupmu, gantungkan pengharapanmu kepada Bapa yang tidak kelihatan dan kepada Yesus yang bersedia untuk melakukan apa saja yang Bapak Ibu mau. Yesus siap. Apa yang mesti kulakukan untuk kamu supaya penuh sukacitamu. Amin. Sampai ketemu pada video besok. Terima kasih sudah menonton. Tuhan Yesus memberkati. Amin.